Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisatu wal ishrun. Maqalah kaping 5 ishruna kaping 20. Iku an ba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. An ba'dil ubadi saking sebagian boro ahli ibadah. Jadi jamaah abd itu ubad ya, nah jamaah abd itu ibad. Terus kemudian kata-katanya modalnya ubad. An-Ba'dil ubadi saking sebagiannya berapa ahli ibadah. Anawi saking ibadi ubadi bukola dan sopa sultan belum munajat yang dalam munajat. Munajat itu berbisian dari pangeran filaili yang dalam waktu ini. Dawe ngaten. Ilahi dur pangeran ingsun. Ilahi dur pangeran ingsun. Tulul amali utawi dawane angen-angen. Iku horo iku mbujuk apa tulul amal ni ingsun. Ekor daat tegese bujuk apa turul amal ni ingsun. Waktu teman-teman modo ini ngeritik secara salah. Waktu teman-teman modo apa ngeritik sesuatu karena salah itu. Maksudnya waktu teman-teman maju. Sopo Allah alamala yang aki yang enak. Dikauli ta'ala kan dawe wa ta'ala darhum yakulu wa yatamat wa yulhi amalu pasofa yaram. Dar ngembarno sira hum ing wong akeh. Bobaro yakulu kang padha mangan sapa wong akeh wa tamatau lan seneng-seneng sapa wong akeh. Wayulhi lan nglehakno apa wayulhi lan nipu him ing wong akeh opal amalu angen-angen. Wong-wong barno ben mangan ben seneng-seneng dan mereka terbuai oleh angen-angen. Faso kaya alam mongko bakal ngerti sapa wong akeh. Dia bakal ngerti akibat buruk dari rebutan anak-anak. Wahub budunya ahlakan. Wahub budunya te seneng dunia itu ahlaka itu merusak wahub budunya ni ingsun. Wahub budunya te seneng dunia itu ahlaka itu merusak wahub budunya ni ingsun. Awqan. Tegese numibakno wahub budunya ni ingsun fil mahlakati ing dalam kerusakan. Ruya dan diwata Pak Anaw saat menegani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana jauh sopan Nabi. Manfis ribakol buhubat dunya ilta tominha bisalas. Syako in layan fadu anahu wa hirsin layak duhina wa amalin layak dukumentah. Manute sapane wong usriba iku wis kacampur apa kol dua patine man. Kacampur wis menyatu hubat dunya ing seneng dunya. Iltapa mongko bakal gantet sapa man minhasaing dunya. Maksudnya akan sangat gantet maknanya dia akan terhinggapi oleh bisalasin lan barang telu. Siji sako enye iku ngalami cilaka. Layak fadu kang ora bakal entek apa anaku apa larane sako. Wahir senang seneng dunya layak dulu kang ora temeka sapa wong binaru ing semuge dunya. Utawa semuge firsut. Wa amalin nandene kena angen-angen layak nuku kang ora temeka sapa wong muntaharu ing puncak yang angen. Rawu ngelatan hadis sobat Tabrani Imam Tabrani. Wa syaitan utai setan iku adolane sama sapa setan ing ingsun. Awqani. Tegese numibakno sapa setan ing ingsun sitori ken ing dalem dalan muwajjin kang bengkok. Wa nafsu utai nafsu al amaratu kang akeh perintah ning elek. Isu iklan elek wal nafsu al ammaratu bisu anil haqqi manaatni itu diwaca langsung ya wan nafsu tawi nafsu al ammaratu kang akeh perintah isu iklan elek anil haqqi saking barang hak nek teng dalam durung riyen manaatni ku nyegah nafsu al ammarah ni ing ingsun. Jadi nafsu ammarah itu nafsu yang menghalangi kita dari melakukan kebaikan. Ailati tegese nafsu tak muru kang perintah polati bila zati kelan pira-pira keenaan wasyahawat lan pira-pira syahwat al-hissiyati kang bangsa indra bangsa sing didelok wa tajlibu lan narik apa nafsu al-qalba ing ati ilama wasururi maring panggonan keelekan wa mam fa'il akhlaqi lan sumber pira-pira akhlak adami mati kang elek. Anil haqqi sange hak aitori kitik sedalan al haqqi kang hak manaat nyegah apa an-nafsu ingsun. Qala dawu sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dawe ngene. Aku kuwatir ingsun alikum ngatasi sira kabeh isnaini ing kanca loro utawa ing barang loro. Siji itibal hawa iku anut hawa nafsu wa tural amali lan suwene angen-angen.
Fa inna tibal hawa maka sak temene anut nafsu iku yasud. Iku iso ngalang-alangi apa tibal hawa ngalang-alangi anil haqi sanging barang. Lawaturul amal utawi akiye angen-angen utawa suwene angen-angen yunsi. Iso nglalekno apa turul amal ala akhirat ing akhirat. Wa qala lan dawu sapa Abu Sulaiman Ad-Darani dawu afdalul a'mali utawi gedhe-gedhe ning amal khilafu hawa nafsi iku nyulayani hawa nafsi. Pun terakhir wa qari nusu utawi kanca sing elek alal maksiat ing atase maksiat wa ana iku nulung apa qari nusu ning ingsun. Teman-teman elek selalu bantu ning keelekan. Qala dawu sapa Adi bin Zaid bin Bakhr Tawil. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i sanging wong la tas'al takok sira. Nah iki kono manane awak-awak. Anil mar'i sanging wong la tas'al rasa takok sira. Wasalan takok sira an qarinihi sanging kancane wong iku. Jadi identitas seseorang rasa mbok takokno, takoke takok koncone elek ya berarti takut apa? Karena itu komunitasnya. Fakulu korine mongkoti saben-saben kanca bil muqarini kelan wong sing ngandani iku yak dadi ku anut sapa korine. Ida kuntan alkanono sirana iku fi kaumin ing dalem siji komunitas siji kaum fasah. Mongko ngancano sira. Fasah mongko ngancano sira khiyarum ing pilihan-pilihane kaum. Kowe nek siji komunitas kaum maka bertemanlah sama orang-orang pilihan wong sing apik. Wala tasab lan aja ngandani sira ada ing wong sing murahan, wong sing ino. Fatar da mongko dadi ino sira ma'arati sertane wong sing ino. Fa'awisni ya sal mustaqisin. Fa'awis mongko kula aturi nulungi panjenengan, fa'awis mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun ya sal mustaqisin. Wong sing bedat sing nulungi wong-wong sing njaluk tulung. Fa'awis mongko kula aturi nulung panjenengan ingsun ya sal mustaqisin bedat sing nulungi wong-wong sing napa njaluk napa tulung. Fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan ingsun. Fa'ilam tarham mongko lamun ora subhanallah. Fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan. Fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan ingsun. Faman mongko tisinten dayaman iku ala di wong yarhamu kang melasi sapa ladine ingsun. Kowe duka kang saliyane panjenengan. Probalen malih fa'al mongko kula aturi nulung panjenengan ingsun ya biasa mustaqisin zat sing nulungi wong sing njaluk tulung. Fa'ilam tarham mongko lamun ora melasi panjenengan ni ingsun faman mongko iku sinten dayaman alladzi iku dadi wong yarhamu kang melasi sapa ladine ingsun kowe duka saliyane panjenengan. Kowe duka saliyane panjenengan. Mungkin kalau waca terjemahan ini, pokoknya walhasil ada seorang wali kalau munajat matur pengiran, ya Allah, angen-angen yang panjang itu menipu saya. Jadi senang dunia merusak saya, setan menyesatkan saya, nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan, terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Wakori musuh ala maksiat. Ini teori umum. Kemudian wali itu bilang, Fa'awif ni yaliyasa mustaqisin, maka tolonglah saya ya Allah, karena engkau adalah zat yang menolong orang yang minta tolong. Pasti minta tolong lawan nafsu, melawan hubud dunia, melawan sulul amal. Terus fa'ilam tarhamni, faman daladi arhamuni. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya? Jadi dawai wali. Ini di nopo nih, coro tiang saat ini psikologi ini yang wong ati cilik, napa? Wong ati cilik. Ini dengan beberapa wong dapat jadi serasa begitu ini. Jadi, nah sama kalangan urip itu suka ngamal bangun masjid. Jadi, turun amalnya sama itu keren, wah. Oke, bangun apa? Masjid, tujuh papat. Nurut kafir, ada tambahan nih, papat. Nurut kafir. Dia anak. Soleh, itu raturul alim, itu raturul amal, fantasi, fantasi. Wahub butuhnya ahlakani, senang dunia merusak, tapi kan enggak senang duit, di mobil, ngaturi kiai, mengenai kiai, pokoknya jadi apa? Wasyaiton abdullah, ini benar, setan menyesatkan saya. Jadi dari singarang hikam begitu, singarang hikam ini. Pangeran sangat senangnya menusuk.
Itu nak sesat ya digolekno kambing hitam. Iku digekno setan. Jadi berpikir bagus lah bagus itu. Kan kok ini wis sesat toh. Nah, kalau ketemu pangeran kenapa kok sesat? Ini wonten setan. Tapi kemungkinannya lho, pangeran maklumi mergo kowe korbane setan. Utawa lamah ngebusno kowe ning siksa. Mergo ngambil hitam nono setan. Pemilihan di potensi ini. Jadi ada cara hikam itu setan mintil dari mintil itu tisu atau kacu. Setan tiga pangeran itu berulang. Jadi karena Allah itu mencintai manusia, kemudian saking cintanya Allah kepada manusia, kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan. Ini bagus. Itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu. Problemnya kamu sudah menjadi setan, itu masalah. Makanya sebetulnya kalau masih begitu nggak apa-apa. Misalnya ini teman, ono wong ayu ngerayu kowe, wengkek, ngerayu terus menerus. Kira-kira bojomu itu nyalano kowe tanya nyalano ayu sing ngerayu kowe, enggak sing normal. Nyalano sing ngerayu, mergo kowe reputasine khusyuk. Itu campur adi dua itu kan solid biasanya. Pengelanang solid itu arane biasa atau khusyuk nomor ora duit. Itu solid dari godaan setan. Ada khusyuk kok di duit masalah. Utawa di duit tetap khusyuk masalah, tetap pola. Pokoknya paling solid. Nah, kepengen nolak apa? Setan khusyuk. Beneran. Woi hebat. Itu bentang terbaik. Tapi dia orang siap kan? Orang ngarahi sok rayu tuh, ketemu SMS itu yo duit. Traktir dulu. Terus uang nanti duit awalnya ramong untuk dulu usaha sendiri. Uang isi ubel ya kuat. Melarat terus masya Allah. Barokah dalam dunia ini barokah. Melarat campur apa? Kalau nak melarat terhadap khusyuk akan berusaha semaksimal mungkin di duit. Nyolong, nyopet, mungkin ngira duit khusyuk. Nah begini, makanya wali-wali itu melawan ini, tak warai. Kalau dulu itu, non saya dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang kok ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang. Tidak senangnya bukan karena apa-apa, karena tak anggap itu berlebihan, ada berlebihan loh. Soleh pas-pasannya kalau pengen jadi wali. Yang kedua kan nggak baik kita ini Syabdul Qadir Jilaninya ini Bang Abed Pasuruannya ini wali-wali yang resmi lah. Selain itu masyarakat ya siap. Roh gue terus jadi wali, maksudnya kok ikhlas lah. Enggak keriting terus wali kan. Maksudnya nak gue kan ngomong ya jadi wali monggo. Kan misalnya jujuk Mustafa Wali kayak belum jujuk misalnya. Oke, jujuk jadi wali kan kalau keberatan. Maksudnya ya bukan apa ini kan menyangkut harga diri. Dan asing jadi wali ku wong ganteng-ganteng Mbah Mun Salim Alama ganteng sepuh kan gampang lah ikhlas itu. Memang iya terus. Tapi setelah saya mengkaji, saya itu dapat satu alamat. Itu tetap bagus. Pengen jadi wali ya, pengen jadi ahli swarga ya, karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenang. Kalau nanti ngomongin ngarepe pengiran, saya akan tanggung jawab sampai sebentar ketemu Allah. Rangsangan ini itu bagus, karena itu satu-satunya cara atau diantara cara di mana kamu itu bisa nikmati kebaikan. Bayang so jadi wali, koyo wali-wali, ya coba satu waktu yang kedua, ketua wali sih kau ya, maksudnya wali-wali biasa. Karena manusia itu kadang idolakan wong ayu, idolakan artis, idolakan pemain sepak bola, idolakan yang sifatnya dunia. Artinya di antara cara Allah mensolehkan seseorang itu idolakan apa? Wali. Jika dia terus gara-gara idolan wali, sekrungu-krungu syaratnya jadi wali itu wiridan, wiridan. Meskipun motifnya kepengen jadi wali, meskipun malaikat ya ada respon. Maksudnya mangkelnya malaikat. Wiridan orang-orang yang kepengen jadi wali. Kue raknya azab itu sampai mesti malaikat ya. Tapi itu bagus. Akhirnya apa? Terus efek foto. Nah, ngidolakan artis kan foto-fotonya artis. Ini karena ngidolakan wali kan ya foto-fotonya wali. Orang wali, macam-macam lah. Efek. Terus penyebutan. Akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim, misalnya siapa saja orang alim kan pasti wali. Ya. Akhirnya sering nyebut orang-orang alim. Akhirnya apa rumah itu
Ibbi Solihin Tatana Zalul Barokat. Rumah itu akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, Mbah Munawir, Mbah Arwani, pokoknya nyebut. Coba kalau kamu idolakan yang tidak wali, akhirnya anak pertama itu kebel. Kata Jackson itu sopo, satu itu apa? Gambar yono, gitar yono, sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali setuju, karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang jadi soleh pas-pasan ini dirangsangnya jadi wali. Meskipun aku tahu itu gak mungkin, tapi pokoknya maksudnya ikut trik ngelawan apa? Ngelawan kekuatan sebelah maksudnya. Udah paham kenapa? Mulanya ke Jokowi jadi wali tak baru. Aku dua trik ngelawan setan. Karena itu paham. Saya kemarin jagungan sama Gus Azhar yang punya pondok Istiqomah. Kejuk-kejukan. Saya juga saya termasuk kiai sing uraan tapi kok potongannya si para pengiran. Para tenang semua. Di antaranya saya itu punya metode. Kamu boleh ikut karena ini ada di Quran, boleh ikut. Soal kita mau pengiran ya tunggu ketuanya. Allah itu pernah nyifati orang baik apa? Innal ladzina yarmunal musharatil khafina. Saya ulang lagi. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus saja hanya beberapa orang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau, karena saya kemarin di beliau karena di muktamar yang 84 ya kan di Jawa, di Askar, di Situbondo. Saya kemarin hormat kholnya beliau. Saya ditanya, ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Sampai gue kan gak mungkin aku takut. Maksudnya timbal balik, caranya jadi wali. Aku gak jalur simuraan, cepat. Ya, kita adalah jalur busuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu syaratnya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyidina bin Abdus Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, orang lanang, orang ngerasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang, urung narkoba, urung lanang, urung ngicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi urung wong, urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong urung iso ibadahin, urung wiridan, wah yo pokoke kecuali nek akhirnya kan jajal-jajal aku jadi wali ini wali TV, lali duwe, termasuk lali tanggung jawab ini hati ini ada salah tapi kan terus bergaya resi apa? Senangis meskipun akhirnya bagi ini tak ya mereka mikir utang ya tapi seru no? Seru. Nah kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lah kan ke gambar nang kamar untuk gambar wong wayu montok wayu. Narang ngenes. Ngenes kok ora di bojo ngono. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiur. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Mulane salat lebar delok ibu salat tenan. Saiki ora ya, digo seni. Wah repot nang seniman iku opo ya dadi apa? Seni kok ora jono es. Dracula es pocong barang-barang ngono serap. Jadi saya pastikan kalau sampai ini jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojlokan pas kowe wong lanang apa ora rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India diprovokasi. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu meskipun kuliner tidak sedosa itu, tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk hal kesan. Tapi nak kowe kumpul wali kan, kowe kurang mukmin tenan, nak orang eling Allah nganti lali segalanya. Milwasian mah, aku dikuat ini. Kowe
bos tulis, wes anak yang TV di luar orang bi anak di baru telepon rasi wanda, ada yang ngangkat, iya kenapa utang itu? Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lu kalau ngerasain, kalau nganti ngalim ngeten ya baru kayak konco. Misalnya saya kancaran putra-putra nih bang, uang rong alim nak rong somo comuin lahnya. Akhirnya kan kepengen somo comuin. Mungkin kalau sampean berteman keluarga barwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Ya saya misalnya bandingno kancanan wong nakal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung rasane itu. Kan terus provokasinya. Makanya di sini di antara fatwa beliau hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Mulane Rasulullah itu senang wong soleh. Mulane agama itu berkali-kali mendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimpiihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mencintai orang soleh ya tentu sangat terutama ketuanya lah imam. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren. Kalau lah rapati setuju nak sampean langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangnya seneng Nabi, pokoknya seneng Nabi langsungan loh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, aku mesti. Tapi ada apa? Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan bisa saja ke saya, banyak wali yang mengartikan faula kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada', berarti mencintai sholihin dulu baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat. Engkau nang misalnya enak jadi nabi, mana boleh wae. Terus yang saya garwane akeh kan terus repot. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, apa dibina ulama? Niati rapi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong saleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandiman nabi garwane akeh nyen rumah wong akeh. Nak ngono Nabi Zuriya ya kesud jadi habaib wong soleh-soleh kok memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antaranya seneng ilmu itu pas. Coba kalau orang misalnya seneng Gus Ba tapi gak pernah ngaji, jadi mana enak mesti pikirannya enak jadi Gus Ba. Mati. Kon mati yo nurut, kon belum sumur itu. Terus kacau. Carane seneng kacau kan. Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham ya maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno. Makanya masyhur ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi, tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau la ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu itu dhewean ning gua. Semua mau tahu-tahu kan diri nih, sekarang geremeng-geremeng rumah apa terus dia metu ngaku. Coba kalau senangnya dipandu ulama, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, raba kalau nabinya. Jadi dia terus menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoa, karena itu cara kita untuk mencintai Nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, gue langsung mencintai Nabi, kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang sama. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, perang-perang utara kita jamin. Ini kita pergi lah. Mulai ya tahu rumu tapi radong. Kita punya sampean. Terus aku nanya, ambil ganjaran kemulang, cara ganjaran kemulang rasanya. Ganjaran kurang ya rasanya. Kedua itu ganjaran, ganjaran ngaji, ganjaran.
Dan akhir itu sebenarnya nuntut aku nih akhirat kan lumayan, dia tuntut. Tapi aku sekali balas terus raimbang gitu. Harus ini tersinggungan BKW itu biasa lah. Kanjeng Nabi ini ku Fathu Mekah, ini kan membawa pasukan besar, pengikut besar. Salah lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi itu ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam berpelajar kayak Abdul bin Abbas. Paman Abu Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah itu terusan ini kados peleton. Peleton ini dipimpin ini, peleton ini terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat Abu Sufyan komentarnya ini, qad balagha mulka ibni akhi. Terus cek hebat ke kerajaan Ponak. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadhihi an-nubuwah ngawur iku coba. Apa? Iku nubuwah. Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau enggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buah. Oke. Enak jadi bahan anak buah. Ya, saya terus enak jadi ratu sejagat. Itu bahaya, memahami seperti itu tuh bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, ini memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, dua sayyidul anbiya, dua sayyidul mursalin, dua imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misale. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dari saiki maca tas. Jadi akhirnya nyifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imam ahli thariqah, imam ahli syariah. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, melihat Nabi diikuti orang banyak, ini enaknya jadi Muhammad, pengaruhnya. Banyak enggak sekarang orang yang enggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok yang omah untuk setoran. Betul, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya pun kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Nah, itu provokasinya seperti itu. Nabi membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya, artinya apa? Karena memahami kiai tidak dipahami secara nubuwah. Tapi kan senang ulama dengan makna difahami secara nubuwah, mesti kira satu nubuwah. Wah, kitab panjang keramat. Yang Gus Bak mulang kira ono sing gaji oleh suwung tenang. Sing ngaji ora paham suwung. Ora keramat iki. Wah, kira kan suwung. Kan ya aneh wong ora paham kok. Wah, iki hebat. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku ta sampean. Keramat sampean. Cara lo pakar psikologi mesti muji sampean. Gus Bak nikmati ngaji wajar dong, kan dia paham. Kira paham. Yo istiqomah teko. Bingung peneliti ini acara apa. Paling enggak dianggap kekuatan magic. Sehingga ulama itu ada tahapannya, memahami. Oke ya, kita tentu salah lagi, tentu kita mencintai Rasulullah dan langsung mencintai Rasulullah itu boleh. Tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama. Tanpa itu kita tidak bisa. Itu kan seperti Abi Sufyan memahami Nabi, qadbal qomul ka ibna. Cek pola amu itu di rojo gede, wong nurut. Saya tak pas tuh, ini nubuah. Beliau punya pengaruh seperti itu tuh. Saya kayak begini lah misalnya. Ini wirasa nubuah. Kalau tidak nubuah gimana? Kalau wong delok dandut kan wajar, delok wong ayu. Wajar lah kalau sing delok ayu. Apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar. Wah, kan wajar ada wong terpengaruh. Iki kowe kan gak jelas mlebu swarga. Kowe wis ngaji ngene iki kan ora mesti mlebu swarga. Swarga ora mesti, paham? Ora mesti. Bariku terus alim bagus, Pak. Ora mesti. Bariku untuk bojo ayu, ora mesti. Payu wayo.
Ora mesti. Dadi uripe enak, Ora mesti. kok tetep dilakoni. Wah. Ono warisan apa? Kalau lama baru satu. Iya. Jadi itu nyata, lu nyata. Jajal kowe iku untuk apa jajal kok ngaji? Swarga ora mesti. Aku ya orang roh daftar nang swarga. Neraka ya ora mesti, tapi jelas buat lewati. Potensi cebloknya mau tinggi sekali. Nana orang rencana liwat, rencana aku terbang, liwat aku kita mungkin uang tenan. Jadi neraka itu mesti tak dudon, jalan itu cuili, terus kau liwat yang dhuwur. Wes ngono cek digantoli kok ngisor. Lah nek sing terbang ora pati digantoli, mulane wali-wali kok gak wedi. Terbang, gak kena kok. Kantor. Ini tenang. Mulane cara wong belah wong pikir laut itu jenenge cara wong belah. Aku tau diprotes wong belah kok kalah, jadi wong belah pinter. Awon usum medhos Australia gitu. Wis powel tapi gak ono sumune. Kan lemu. Ya kula kan wong alim fikih normal, waras. Takoki wong sah. Wong seneng gitu. Wong desa seneng duwe daginge akeh. Awal iman sing protes wong belah iki. Gus, piye lek ngono kok sayu piye wong korban ditumpahi. Nek gak ono sumune cekelan opo. Tolong belah sing wedhus sing sayu korban sing sumune iku sing kok wedhus suka bumi. Sing berangga. Mergo dene bayangno Cekelan semua. Akhirnya ya wis semenjak iku wedhus sesare gak payu. Mergo dihok lah. Dibuli kowe nak korban nganggo iku. Saya sebetulan ceblok. Jadi fikih itu harus mendengar kaum belah. Jadi tangan masalah. Nah itu rontok kacau ya secara ilmiah kan. Kalau sing rontok ilmiah paling kacau masalah korban sapi itu. Korban itu kan kanggo wong itu. Nah, kadang Mustafa itu korban tahun ini, tahun ngarep itu bojone, pas bojone bareng rutin. Nah pertanyaan esok kan bojone Mustafa itu bareng. Resiko loh korban itu kan nggak mungkin suami istri kan kadang nggak kuat tahun yang sama. Berarti tahun ini suami, tahun berikutnya. Cari bojomu ayo bareng Fauzi. Nah iya pertanyaannya bojomu bareng so. Korbannya melok paket bareng sofa. Apa meneh nek sing lanang ora korban sing korban bojomu. Ya hukume pengiran di logika. Akhirnya kan bojomu bareng rombongan. Lain. Kok iya di pitu mu. Lah dosoan terus piye? Ya ngono ku agama diakal ngono ora usah ngono suara aneh-aneh. Lan kan iki wedhus teng kula sing apa? Sing Australia sing ono sumune ora. Kula dipaksa fatwa. Masuk ono sumune. Lah akhirnya ngomong ge Bah sing wonten sumune mawon kesane gitu. Akhire nek ngomong jar Gus Bah ya sing kudu ono. Dadi ngono riwayate. Padahal aku ngomong nggih Mbah nak jenengan sing wonten sumune. Tapi anggere wong diciptakan jar Gus Bah korban itu ono sumune. Apa tak lurus lah ben. Ya kadang ono sing ulama-ulama fikih usil. Mosok syaratnya korban kudu ono sumune. Sing ngomong ngono sapa jare tiyang kowe ulama kok beto. Maksudnya wong sing rawi ngene kok betul iki. Ulama arep pati di dhuwit ngarep. Oh kok ditompo. Jan repot dadi kiai iku. Coba tadi yang masalah sapi ditumpaki wong pitu. Bojomu melok rombongan. Ikhlas. Ya ora ikhlas tak sahno. Nara ikhlas tak ada fatwa baru. Ojo daftar yang potensi. Sekek baru. Isra sama orang agama orang memangnya pangeran gak kuwasa ngekei sapi itu. Baru kayak ikhlas wong sitok tidak sapi sitok ora perlu sesekan. Karena itu tenan masih sapi itu mayung itu ora sedeng. Ngono iku ama agama iku saking regani. Maksudnya iku saking agama iku efisien itu cukup sapi sitok cukup itu saking apikane pangeran ngono ora usah kok tafsiri terus. Terus sapi sitok ditumpaki wong. Khusus ada pertanyaan, iku nak sapi sehat, nak rasa terapot. Malah panjang kan. Iku tuh sapi terlatih, secara terlatih nak ditumpaki. Bro.
cowok. Mutasilah. Tapi saya pastikan ya kalau suwun jenengan nak seneng Nabi kok aja langsung tapi nganggo dulu para sahabat itu kalau mau mencintai Nabi itu ya pamit. Saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau. Lalu kita kalau baca sholat kepada engkau gimana? Loh, kalau enggak bisa. Tak warai mas, ini khusuk lah, bahaya khusuk. Tadi didik. Sahabat semua mencintai Nabi. Dan ketika itu sahabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inna wa malaikatahu yusholluna. Lalu sahabat tanya, lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana? Andai kan tidak diajari Nabi maka langsung begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kamu dapat rahmat, dapat salam. Pertanyaannya, lho ke di otoritas apa? Oh cukup-cukup di sholawat ke kanjeng Nabi. Wong kira mau bener rokok wis apik kok. Tapi diwari Nabi qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu mengatakan Allahumma berarti apa? Kita diajari Nabi, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah. Saya ulang lagi ya, kita ini dibanding Nabi kan nggak punya apa-apa. Kan nggak mungkin cara mencintai kita kepada Nabi, kita memberikan yang milik kita kepada Nabi. Loh, kita di depan Nabi itu tidak siapa? Nggak kelasnya. Kebaikan kita nggak ada kelasnya. Tapi kita ingin memberi sesuatu kepada Nabi. Tapi kita tidak punya apa-apa. Coba kalau nggak ditanyakan dulu, kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya mau tak kasihkan Nabi. Lu itu di kebaikan mau. Maka terus diwari Nabi kulo Allahumma sholli ala Muhammad. Memang riwayatnya ala Muhammad sih. Terus kita secara etika nambahin apa? Jenenge ruhin ya ruhin, ora apa ruhin. Cuma tonggone tesih tuwa diundang. Ngono kok diperdegat no. Dia lahirnya jenenge saya nggak rada takdim Indonesia. Dengan yang menimpa. Nah, artinya apa? Nabi yang mengajari kita, kamu itu tidak punya apa-apa. Kalau ingin sholawat ke saya, mintalah kepada Allah. Sehingga redaksinya aslinya apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kenapa ada wa ali Muhammad? Rasa kita sebagai orang seperti itu. Misalnya saya dicintai orang, sering dikei duit Ruhin, tapi Ruhin orang anak Pulau Hasan gak tau ngekei duit. Itu saya kan iskak. Wong seneng aku, orang seneng anak. Itu kan normal. Makanya menurut saya ajaran itu fair. Seneng Nabi ya seneng saya keluarganya. Kan dia ada lucu kan, hormat bapaknya tapi anaknya, hormat orang tuanya, anak cucunya. Ya, maka cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah, ya cinta keluarga. Nah, terus keluarga ini punya dua makna. Ada keluarga karena gen, yaitu para habaib. Ada keluarga karena wirosah ilmiah, kayak para ulama. Makanya Nabi nantikan itu dua kali. Kullu nasabin, nasabin, mungkotiun yaumal qiyamah ila nasabi, nasabi. Semua nasab, baik nasab gen maupun nasab sebab, itu nanti terputus. Kecuali yang terhubung nasabku, yaitu misalnya para habaib. Dan yang terhubung sababku, yaitu para ulama. Jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmu. Misalnya kita seneng cawe itu, gue wayu, priayi. Berhubung gue seneng jengkol, sambil gue kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar? Mereka gue cinta itu memberi sesuatu yang terbaik. Berhubung yang terbaik cara gue jengkol ke rokok. Karena gue kei jengkol ambil. Apa alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan? Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini. Warfa'na laka dzikra alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka bisrak alladzi anqadha dhahrak warfa'na laka dzikra. Itu ada ulama menafsirkan ini. Kalau tafsir yang lazim kan setiap adzan nyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau Rasulullah. Itu tentu benar, tafsir itu pasti benar. Tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini. Itu masih gak keren karena kita ingatnya Nabi berpaketan dengan Allah itu pas adzan sama pas sholat atau pas apa jumlahnya terbang. Tapi yang dimaksud warfa'na laka dzikrak adalah tidak ada seorang mukmin pun yang melakukan kebenaran kecuali saat ingat Allah juga ingat
Rasulullah. Misalnya saya berbuat baik sama yatim piatu atau berbuat baik sama santri. Pikiran saya pertama apa? Berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah. Pikiran kedua apa? Seperti dawuh Nabi, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Artinya enggak mungkin seorang mukmin nyebut Allah kemudian dia tidak ingat Nabi. Paham ya? Ketika aku apik mbek Mustafa, mesti kan mergo ngapiki santri ku apik. Jare sapa? Dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ya harus diteruskan. Lalu kamu tahu kalau itu dawuh Nabi? Jare ulama. Nah, makanya dawuh cerita tadi katanya diantaranya Syekh Muhammad pernah ngendikan itu diurutkan. Jadi kita bisa mencintai siddiqin lewat sholihin. Dari sholihin naik syuhada, naik siddiqin, kemudian bisa mencintai secara benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya pasti, semua kita pasti mencintai. Tapi ojo asal cinta, harus nunggu instruksi para nabi. Karena mereka yang tahu, yang punya sanad cara kita mencintai. Masyhur kan Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah saya ingin masuk surga bersama engkau, lalu apa yang saya perbuat? Jawab Nabi apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, Nabi ingin surga mau aku, tolong kamu harus memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sujud adalah cara yang memudahkan kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu baca sholawat, apa dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara. Baca sholawat itu bagian dari cara. Ada yang di hadis sahih disebutkan apa? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau kamu ingin sesurga dengan saya, maka tolong kamu bantu saya dengan memperbanyak sujud. Karena sujud ini khas. Maksudnya khas begini. Kowe sungkem ning pangeran berdasar apa? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warfa'na lagi jadi saya Muhammad pasti ngangkat derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan orang mukmin kecuali terinspirasi satu oleh perintahku kata Allah dan perintahku itu diketahui ya lewat ajaranmu. Itu jenis apa? Warfa'na lagi. Jadi tidak usah nunggu karena pas azan, kalau itu kan jumlahnya terbatas. Begitu juga semua kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar satu itu dilarang Allah dan kedua kita tahu itu karena ajarannya. Misalnya kita ada zina, ada maling, ada nyopet karena apa? Diancam neraka. Kita tahu itu lewat siapa? Rasulullah. Makanya tidak ada orang mukmin yang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan kecuali di saat yang sama ya nyebut Allah dan nyebut Rasulullah. Ya dong ini. Dan menurut saya tafsir itu benar. Karena kalau yang ditafsiri hanya azan kan jumlahnya tidak apa? Sedikit jumlahnya tidak. Buat terus kan. Ya tadi kalau suwon, pokoknya dengan itu terlatih punya kebaikan yang melupakan. Ya mau sampai lali masih, ini mau gara-gara ambisi jadi wali, wiridan dewean, keren, lali macam-macam semasi. Tapi ya tentu dengan guru, orang guru suara suci mbak ilham. Strategi gue utang wakaf wiridan bunyi-bunyi ning gua. Ono lawa liwat dari wahyu Muhammad ada wong. Makanya harus dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu ada kepastian saya tidak akan jadi nabi karena Nabi Muhammad itu nabi akhir. Tapi kalau nggak ada didikan ulama, kamu pasti berkhayal. Dididik khayal kamu sendiri. Makanya menurut saya ulama itu nggak bisa dididik. Karena masyhur jauh guru-guru kita, nak ulama mesti wali, nak wali mesti. Nah, cara kula kok perlu kabar rutin Mustafa Walillah, kula tetep waninya. Paling amatir. Nanti ning kelas men terdura. Iku mboten perkara sombong. Nah, dia kepen sak dhuwurku, iku sak dhuwure sombong, wong kok dhuwur-dhuwure. Aku langsung protes nek mengira Gusti cabut standar goblok. Buat saya pengen dulu sampai ya. Banyak di sini dulu ya rasa. Ya dong ya. Jadi apa cinta kita pada Nabi, pada ulama, di ilmu. Biar dengan cinta sendiri dan ini Allah dan Allah. Sudah ada di sahabat mencintai Nabi itu saja tanya. Kaifan sholli alaika ya Rasulullah. Andai kan langsung baca sholawat pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding? Tapi terus diajari Nabi guru Allahumma sholli ala Muhammad ya sudah kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi yaitu Allah. Lalu
Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu. Kebaikan Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kefiahnya benar, cinta kita benar dengan cara yang berdua terus. Wal maqala tu tema qala asad satu wa isrun kang kaping piro? Kang nomor 6 lan 20. Iku ngene, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh saya ki ala umati zaman nutifuna khamsa min asya wa sawara khamsa. Saat bakal teko ala umati ngatasi umat ing surah zaman. Yuhibbuna kang padha seneng sapa umati al khamsa barang lima. Mesti umati sing umume wong kowe. Coba yang umati sing waras-waras kan ini. Wayan sona lan ali sapa umati al-khumsa ing 5 minal. Jadi senang barang 5 melupakan barang 5. Maksudnya umati sing umum ora kok Imam Ghazali, Imam Syafi'i gak ora mlebu. Maksudnya ora dadi kakasan iki sing umum itu. Umume wong misale yuhibbuna dunya wa yansona al-akhirah. Eling dunya ali napa? Yuhibbuna al-hayat wa yansona al-maut. Seneng urip ora seneng. Soalnya ngomong sing kasusnya akeh wali seneng mati. Ora seneng. Iki wong kelainan. Dia bakas wong waras. Wa inna Aisyah ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkola fil yaumi khamsan wa isrina marrah. Siapa yang melafalkan satu hari 25 kali ijazah Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal. Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumama ta'ala firasi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Kok praktekno lagi rasa mati. Rasa mati kalau sitok mati. Orang langsung kok pergi bawa wajah. Wajah juga mati tenang. Wah, keren. Tapi kita orang lain mati kan. Mati sudah ada minat. Allah madu Allah dari pelabur berkait panjenengan yang usul fil mati dalam kematian wa fima dan berkorban badal mati sampai kematian. Selama tamu kon mati sepong ala firasi meskipun yang tempat tidur wong. Maksudnya dia mati tidak harus dalam keadaan perang bila fisabilillah itu akbar ajr syahid. Dia dikasih pahalanya untuk mati. Saya terkait dengan Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nawarai Allahumma barik li fil maut wa fima. Sedina dua piro? Sedina ataupun selawe karena umur 10 tahun ya praktek nganti 10 tahun. Pas mati pas lali ya. Gak iso ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa-biasa saja katanya atau gua ajrul syahid kok saya statusnya ada syahid. Pas dino iku ke mati. Jadi lama itu santri ya ada kurang ajar tenan. Terus pol kurang ajar di santri. Sama tak cerita ini cerita wali. Sama agak rasane dadi wali. Mulai jajal sekali. Ono kiai iku valid kan. Valid iku mati sepat. Kowe iku sekawan valid mlaku wae gangsel. Wali aku ngarep. Tak baleni wali wong ngarep. Ijazahi. Ini ijazahi masalahnya. Mangkola fil yaumi maca Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim masyaallah kana malam biasa am yakun doa hafizun nabi ya aku ya apa untuk ibu jadi gue tolak santet tolak no macam-macam jadi saya tak apal loh bisa ikut cek mapam itu ditenang santet saya ini serah apa mapam itu coba pengiran terus dada sebar maksudnya harus menyatu gitu santri itu kurang ajar ya kok gue paling kurang santri ini barang bertijazah itu ngelirik sikile kiai ini sing bengkong sing valid. Jadi kan padahal promosi ini kiai mau wong semua itu ora bakal kena musibah, ora bakal kena lara ning awak. Santri ini kurang ajar. Sing sitok mau sing kriting mau. Niku ngelirik sikile kiai ini. Kiai ini harus paham. Oleh jam ini. Lah dina iku sing aku lali, iki keceblokan waktu. Ya ini tetap ngotot, soal aku ngalami ngene pas dino sing aku lali. Ora mau terus jare santri, nggih pun nak ngoten, mesti clear maksudnya clear. Mergo mangkel murid iku wong jenengan ijazah nang ngono kok nyatane. Bengkong. Sikile bengkong mau kena. Jadi barang dilirik santri ini, apa maksud tom? Kira percaya wiridan itu, perkara aku dhewe kena musibah. Pas aku kena musibah, pas lali dina itu dong ya. Ya jadi wiridan itu tetap sebarno. Nah kok ana masalah pas hari itu.
Mana kadang ana wiridan, ki maca iki gak bakal mati. Bareng wong tuane iku mati tenan. Padahal pun maca niku mesti pas mati ora maca. Acul. Ya, dadi tak ijazah ya maca apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Apa lagi? Aja terus. Mate mah ora kena santet. Ki ora ono sing minat nyantet. Masya Allah kana Masalahnya kan Bamalah masalah kuntur wala haula wala quwata illa billah. Terus alamu apa ya? Anda buah coba lagi Mustafa. anak aku saya ingetin. Alamu anda buah lagi yang gotir terus wa anda buah lalu coba. Wa anda buah kata hato fi kulli shay'in ma wa ma ina fika misari nafsi misari kita batin anta abidun ya rabbi ala siratin mustaqim. Oh, kafe kamu mustaqim. Anda sing aku kan mustaqim kan kebanyakan. Coba teh lho, kaya kok pinter lho. Ya ora jelas. Olah hafid. Mustaqim. Nah, tapi yakin enggak bisa. Lah kok tau tiba. Betul bocor. Berarti kan tau tiba ya, nanti kok jadi di rumah sakit. Tahu memang mati ya. Berarti pas iku. Oke pas dino iku ke maca to. Lah iku ono kiai ya, kita maca iki kitab kudu. Dadi iku kiai ini sing pengkor mu dilirik ambek santrine. Kok dekne promosi sing maca iki ra bakal kena musibah dilirik ambek santrine. Oh nang atine jenengan kok pengkor. Pak kiai ini langsung jawab. Pas aku pengkor, iku pas. Lama tuh. Santrine pun clear banget tapi. Jadi santri mulai dhisik kacau. Sing kacau maksudnya kalau kowe amit amit. Sekolah sepuro kok. Gak ora apa-apa kelakuan. Ya wae kalau mah esak ngaku kok kon mesti sepuro ora iso. Iso wae aku donga jek sepuro pangeran gak tertarik mergo mung bulet nek kadene. Soalnya Allah tetap walilari wa mulku samawati ya firun bayasa. Yo ya cuma ya pangeran ke otoritas. Nek iso jek sepuro ben dadi sing duwe. Apa intervensi? Pon, kalau terus nanya. Berarti mus. Wajib hibunal kusur seneng budeng sing dhuwur, wajah diarun kabiro, omah sing gedhi, muhasona sing dipagri bil hitan kan pager. Wayan sona kubur. Ini gedung dhuwur lalu kuburan. Tambah kaya wong eling. Elek wong eling, wong nek dhewe. Kaya sing melarat malah bahaya. Nek wong sugih eling gedunge pantes wae dhewe, lha melarat. Gedunge malah eling. Gedunge wong. Nek kono gedung dhuwur apik. Lha kok ora wong wae wong. Lu elek meneh apik wong sugih eling wae dhewe. Lah kowe eling padha wong. Wah apik eling wae dhewe bocah. Terus wa yuhibbuna lan seneng sapa ngake al malaikatunya wa yasuna lan sapa ngake al hisabain isa. Ruya tin kaya ta ana satu nek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa. Asyudu te kang aran sebut. Kulo sumeneng maca dawuh kanjeng Nabi napa memang luar biasa. Mboten krana kula iman terus kultus mboten, memang luar biasa. Ya tentu faktor pertama karena iman, tapi tidak karena itu. Memang rasional yang didhawuh Nabi itu masuk akal. Enak. Namun aku ora paham, wong mengaku mati itu. Gua terus pura. Tapi mau ora sepuro ya wis. Pangeran ben kok sing duwe dunya. Nah ngarepku sing arep-arepanku sing sepuro. Nek pangeran ora ya apa. Pangeran apian wae, ora nyepuro dina iki iso wae sesuk. Masalah waktu. Banyak pangeran itu. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil-lail yatuba musihun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musihun. Jadi akan nyepuro sore ini nyepuro pengiran ini sesuatu sange apian apa. Azutu tezu sing darani zuhud ngene antuhibba ma yuhibbu khaliquka. Antuhibba ento seneng sira maing perkara kang seneng sapa khaliquka wong sing gawe iku. Dat sing gawe iku. Sing darani zuhud apa mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Wa antubghidha ma yuhibbu khaliquka. Membenci sesuatu yang dibenci Allah. Wa antakhruja min halalid dunya kama takhruju min haramiha. Kamu keluar dari halal dunia sebagaimana keluar dari haramnya. Ketika mana yang juga tertinggi adalah halal saja dijauhi karena mengganggu. Kalau gue kurangi WA anak di air halal nanti gue kurangi dunia wiridan. Coba gue kurangi WA malah dosa liane. Berdoa. Karena aku tahu fatwa gue rugi.
Sampai tak harapno WA itu soliane. Dengan era WA nan jebule lagi delok wong wayu-wayu. Dilarang delok wong ayu kok gendiliane malah ngrasani wong. Ngadepi wong ra bakat saleh wae. Sukses ra delok wong ayu, penyakitnya hasud. Mari hasud. Ribet. Mulai kita embarno ora krono aku ora nasihati, males maksudnya. Mau pindah-pindah tok. Lho iya lho. Kaya wong sing ambisine delok wong ayu iku ora pati hasud. Tapi sing sok saleh, sok khusyuk. Sukses ngindari wong ayu, wae nek ana wong mukmin duwe nikmat hasud. Terus kadang sing beling aduh wong ayu wis bang hasud. Masih atau dinyang. Biasanya kan ngono ya. Sing sukses ngindari delok wong ayu biasanya penyakit apa? Hasud. Hasud ora kalah elek. Sok khusyuk, sok bener dhewe hasud e masalah. Lah sing ngono iku misale mbok dandani, mosok dandani ngene, ampun hasud aku delok wong ayu. Wong keterusan kok ya, Pak. Lah terus piye sebarang. Sekarang ini nak maksiat itu jumlahe akeh. Baju ngono ya ngono. Mulane bener kok filat tadi. Wah, teh lah. Misale ke hasud, misale kula hasud Mustafa. Mesti yo hasud, maksudnya hasud. Carane nglalekno piye mau siji bil ilmi. Nikmat sing dikene Allah ning Mustafa itu kersane Allah. Nah aku hasud berarti nentang kersane. Itu Imam Ghazali itu ngebabno dosane hasud. Iku dibabno ora rido mek kodok. Wah ngeri. Yen aku pengen ra hasud itu latih. Wong sing tok nikmat, terutama wong mukmin, iku ora kabeh kersane Allah. Kena ngasuti berarti nentang. Terus Allah ngangkat wong alim iku wis sunatullah. Anggrono wong alim iku mesti diangkat derajate Allah. Ya fa'ilahu ladina amanu minkum ladina utul ilma. Soale wong alim diangkat derajate itu hasud berarti nentang sunatullah. Kok ya nentang kersane Allah ya nentang. Karena Allah duwe adat wong alim gelem ra gelem tetep diangkat. Wis gelem ra gelem. Jadi kalau kula mulya ora mulya kepen ra kepengen tetep mulya. Ora usah iki. Kowe kepengen mulya kaya apa entek iki. Tetep ra diangkat. Kepengeran yo pilih-pilih bodho yo cuma. Kalau misalnya gelem kapan-kapan ada blono. Bocah ora di akhlak. Jangan kok gitu. Usah kandaran angel. Iya semua. Misalnya kok ono celek untuk wong ayu, ya ora usah hasud, pancen wis paling-kali pengeran. Ya segremeng lah tapi ora usah hasud. Ngene lho tak warai hasud sing Islami ya tak warai. Ya Allah, jika wong elek iso entuk bojo ayu, itu artinya engkau ala kulli syai'in. Susahnya apa mentakdir itu untuk saya? Jadi hasud tapi relatif Islami ya. Jadi kira usah donga, muga-muga pegatan terus kata aku. Wah, itu hasud iku. Hasud permanen nih. Carane hasud apa mengharapkan nikmat pada orang mukmin itu. Kowe ora usah muni ngono. Ya Allah, jika kuasamu menjadikan orang elek untuk wong, maka kuasamu juga yang menjadikan aku untuk di atas itu. Aku ngoco terus, ngomong ngono terus. Kemungkinan arah mustajab ya itu. Agak mustajab ya. Tapi relatif Islami, relatif. Karena Anda ingin nikmat pada orang itu hilang. Tapi keinginan kamu menandingi istrinya, saya terlaksana. Ya, tapi terserah pengiran. Saja orang itu banyak. Apa aku mau kamu harus satu mau marah pengiran itu. Jawi awan hadis kunci mansa wallahu Quran an dzikri wa mas'alati atau itu afdal ma utisa ini. Wong sing sibuk ngrupat Quran, mulang Quran, mulang tafsir. Iku ora usah njaluk tak yang terbaik. Atau itu afdal ma utis. Jadi kan donga sumpah ninggal opo, ambek aku ra donga mulang tafsir. Iku tetep. Wis gak iso dilawan. Iki hadis kunci kira percaya pusat. Wis jelas ya, mansa wala Quran an dzikri wa mas'alati. Atau itu afdal ma utis saiki. Orang sing sibuk merawat Quran, saking sibuknya orang kok berdoa, orang kok berja, itu akan saya beri di atas mereka yang minta. Misalnya itu sombong, dongo,
Yo bojo ayu bisa kesuwen paling untuk bojo nilainya no. Aku rasa ndonga iso nilainya so. Maka sibuk ngrumat. Lho kula jaran ndonga. Kula mboten ate kepengin mau itu. Pasti gitu ndonga itu jubar. Pokoknya mau cokoran, mau cokap sendung, guys malah mau cokoran kan otomatis itu mau nih kono karena tidak punya. Kenyak uang itu malah goblok mana? Buka sobong mau cokoran itu rado kok. Lah memangnya Quran itu orang orang karena tidak punya asal. Bisa goblok orang berber. Mau nih Quran yang orang bisik nih. Ayo Quran apa deh? Paket Quran malah lengkap. Itu itu mau waktu itu atau benar semua di bulan balik ini malah jadi malaikat apalagi ngutok. Padahal aku langsung sono wakina. Harus ini wong aneh. Kadang-kadang orang Islam yo aneh. Kok iso ke semua Quran tok ngalang-alangi wong dowo. Ora tak wamu iku goblok. Kadang yo rodok kiai. Di Quran Islam tak coba. Misalnya wong maca Quran ana donga kan. Pirang-pirang. Misalnya ben utang rapat iki takbih ora robbana la tu'akhidna nasina. Ben bojo iku pantes dijak dua sing rapat sini-sini ana donga robbana hablana rozajina. Bojo Gusti kula kaya bojo sing nak delok marem. Kalau tak ayun kan ning mripat ku kepenak. Sebuah harta dhewe ning mripat kepenak kuwi. Wis santai dhewe ya. Maru-maru super itu. Lah ya udah pengiran yang hadis qudsi, siapa yang sibuk merawat Quranku, saking sibuknya sampai lupa minta aku iku akte itu Abdullah Ma'utis Sa'id. Sebagian riwayat mansau lahu dzikri an du'ai. Tapi sebagian riwayat macam an dzikri wa du'ai. Tapi kalau setuju sing mansau lahu Quran an mas'alati atau an du'ai, akte itu Abdullah Ma'utis Sa'id. Itu nang kantor kula, teng perpustakaan kula niku ada itu tak figura. Kalimat hadis qudsi tadi. Kalau biasa setengah telu, apa istighfar kasih tuh. Jadi akhirnya butuh ngopi terus sinau tafsir. Aku gara-gara mau coba nih. Aku tak tulis nih figura. Siapa yang sibuk merawat Quran, lali jalur aku. Jadi misalnya, kue istighfar musuh, kan benci sepuro pengira. Aku ora istighfar tapi sinau tafsir. Aku dikai sak dhuwure sekedar di sepuro. Ya di sepuro, ya di swarga, ya kelas A. Pokoknya sak dhuwure. Pengiran gak terima nak disaingi. Masyhur. Ya tapi sing ora gawe-gawe memangnya nih seneng Quran tenan. Seneng Quran tenan maksudnya nak sinau Quran itu sopan. Ora sinau sampai angop. Seneng kok angop aneh. Kula sinau nangis tenan. Maksudnya ana ayat ra paham nangis tenan. Lha ya kula nangis tenan ana ayat ra paham. Ya Gusti kula nu kawula napa jenengan dawuh kula ora paham nyenyek. Ya mengenang ngandani itu ra paham nyenyek. Misalnya kita omongin terus ra paham ngenyek aku. Jadi pengiran dawuh kira paham. Untuk kowe ra diitung maksudnya. Jadi masalah dikandani kok. Ora paham. Kurang paham. Jajal lho ngisap kowe terus piye? Coba tak kandani lewat Quranku. Kok ora nurut. Lah mboten paham. Allah karim iki mesti. Sugeng kok disepuro tenan iki masalah. Untung di pura itu maksud. Sama tak cerita ini hadis qudsi kira usah tersinggung. Allah nak delok bumi ku ora pati didelok. Iki didelok mau omahe ulama tok. Ku males delok kabeh males. Jadi perkarane wis ngono iku orientasine ora ning apa. Tentu itu hanya ibarat. Istilah Allah gak peduli itu layang duri. Makanya istilah Quran kira usah bang. Allah Quran delok itu ajaran apa? Kira atau ngaji Quran. Allah itu kalau tidak berkenan itu mengistilahkan wala yang duru ilai tidak kerso melihat. Ya, hakikatnya Allah melihat terus, tapi ibarat gak suka itu diistilahkan tidak kerso melihat. Kayak aku rasa seneng wong, aku delok ora gelem. Hakikatnya kan tetap iso delok, nyatane roh nak wong kuliwat. Makanya balaghah itu penting. Misalnya aku rasa seneng Zaid, aku mau ketemu Zaid tapi ora kok berdelok, ora seneng delok. Dan satu berbantah, lah kok orang awatan Zaid. Yo omongan ngono iku bukti tidak suka kok berbantah. Tapi jenengan tadi cerita ketemu Zaid, tahu ketemu Zaid di jalan, kok bilang enggak melihat. Itu goblok, maksudnya itu enggak melihat itu bukti enggak berkenan. Allah itu melihat bumi itu ada enggak berkenan. Barang ono Baitul Alim,
ada rumahnya orang alim yang memaklumatkan tasbih, tahmid dan takbir dan orientasinya memaklumatkan kalimat wahiyal. Mulane Baitul Alim mahallun nadhari rahman. Omahe wong alim tempat Allah. Karena di situ hanya rumah itu yang ada kampanye, yang ada orientasi supaya bumi ini diisi dengan rukuk dan sujud. Coba orang yang enggak alim, maksudnya alimnya ora kudu sekali berapa, wis kowe mlebu aja sekira usah persis. Alim itu pokoknya alim lah ngerti lah dunia. Ora kudu alim alama al-fakhr semua. Terus nahir-nahir lah. Nahir sak kali cilik iso. Kok nek sak ngisore nahir. Kok. Oh. Kok terus oleh mos. Warikin. Kok. Loh, makhluk ya Allah kok ora mangkelno piye? Misalnya rapat negara, kabeh kemen kesejahteraan. Coba misalnya negara ora ono wong alim, orientasinya itu kesejahteraan, tapi berhubung ono wong alim, ada kekayaan apa? Rohani membina bangsa Indonesia, lahir dan apa? Orang mangkelno. Allah jelas zat terpenting. Zat terpenting di dunia dan akhirat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu orientasinya, aku urip pengen makan, di mobil, di duit, di gaji tetap, di bojo nurut. Coba kalimat itu kamu ulang berapa kali dan menjadikan materi itu maksud sesuatu yang dituju. Sementara Allah memaklumatkan diri Allah As-Samad, Allah itu zat yang dimaksud. As-Samad yang dimaksud. Hanya ulama yang kampanye warido kamat lu bisa di dunia menumpang liwat Gusti. Sing paling kula beri dan itu. Coba yang kampanye itu siapa kalau ada ulama? Baru kayak kampanye ulama itu terus santai-santai sing rapati ngalim lah melok-melok dulu. Kula pengen ridane jenengan Gusti, kula melarat lah sing penting ridane jenengan. Akhirnya ini jadi masif. Laki-laki orang sana, makanya inna wa ta'ala idza nazara ila ahli al-ardi maqatum. Ketika orang melihat bumi itu maqatum, semuanya dibenci. Ketika kamu melihat alim, orang alim, betul alim, seolah agak di-cancel. Disebut wa maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Tentu ketua dari itu semua imamnya adalah Kanjeng. Allah mau mensiksa orang tapi melihat di situ ada Rasulullah, maka agak jadi mesti wa anta apa? Fihim. Nah, setelah enggak ada Rasulullah, maka wa anta ini sesuai wirasa apa? Nabi. Ya, tentu min muqaddimihim, tentu utamanya para habaib, para ulama, para wali. Karena ini orang-orang yang kampanye bahwa dunia itu maksud utama boleh ridane. Ya jajal kan arah percaya kancanan wong sing ora tau nyebut Allah seminggu. Oh nangis. Mau tuku mobil. Baru tuku apa, kepengen aksesoris mobil, kepengen golek super terbaik, proteksi, digaransi, diasuransi. Terus Allah disebut itu kapan? Itu baru urusan mobil, belum investasi, nyari yang gak bodoh, nyari yang prospek, banding-banding nogai. Terus Allah disebut kapan? Banding no wong alim. Sedina maca subhanallah. Coba misalnya saya bukannya sombong. Siapa yang mengajarkan misalnya subhanallah bihamdi adada khalqi kalau tidak orang alim enggak? Karena enggak punya cita-cita memaklumatkan Allah ke seluruh dunia. Yang punya cita-cita itu adalah orang. Jadi ceritanya itu Sayyidah Maimunah itu wiridan terus tadi Nabi saat itu wong wiridan terus saat. Tapi wong reling pangeran itu ya saat. Akhirnya Nabi tengah-tengah Maimunah kena wiridan untuk terlalu suwi ganggu aktivitas. Mesti kita wari wiridan subhanallah bihamdi adada khalqi. Kamu baca tasbih sejumlah makhluk yang diciptakan Allah. Warido nafsi dan itu sampai jadi ridhani dari Allah. Wazinata arsy dan sampai menjadi hiasan arsy Allah. Wangi dadakan itu diajarkan Nabi. Kemudian diajarkan sahabat, tabi'in sampai rasanya ngajarkan kejenengan. Itu kalau ada orang alim tidak mungkin punya orientasi seperti itu. Mesti orientasi ini hidup itu harus makan. Karena kita berkebutuhan banyak. Kalau banyak pemasukan harus banyak. Dan ngomong-ngomong, kebutuhan banyak pemasukannya harus banyak. Kalau gelar perkara ngomong-ngomong itu iya saja. Amit-amit tenan dunia. Bandingkan wong alim. Kamu itu hamba Allah dari tidak ada menjadi ada. Ada kamu itu ada maksudnya yaitu supaya menyembah Allah, ma'rifat kepada Allah. Makanya Allah itu tersinggung ketika tidak dimaklumatkan. Makanya pertama kali yang harus diketahui adalah ma'rifat Allah. Allah harus kita kenal. Supaya Allah dikenali harus ada yang memaklumatkan. Kalau Allah itu zat yang paling penting. Siapa pemaklumat itu adalah Nabi. Nabi itu artinya orang yang cerita. Dari kata naga yang baru naga. Nabi karena takdirnya tidak manusia abadi secara zahir ya tentu diganti sahabat
Meskipun ya tentu tidak singkat. Kan pernah dong ngalir gue. Bukan kegasak pulau. Ini kurang bisa jika agak susah. Susah sampai sementing ada orientasi. Lah nek iso eling Allah terus masang tulisan. Jadi kok misalnya apa malaikat delok omah wis wong ngorok lang utusane Allah la ilaha illallah hayyul qayyum. Paling gak malaikat lapor pengiran. Eling aku to ora mboten Gusti aku wonten tulisane. Lha pancen tenan iki hadis ngono. Jika orang itu gak ingat Allah, maka tulisan yang di rumahnya itu akan diingat oleh malaikat. Paling gak diinjeng malaikat ora palu waris anak ayat kursi. Lumayan kan apa? Ya. Ya lumayan. Dong ya. Paham? Setelah itu pengiran. Karena halal haram satu halal itu jauh bisa pun hisab, haram mahal dan satu haram itu ibu ada dulu gusip. Baik ibu antar hama. Syarat tiga jadi mengapi untuk melasi siro al ini dan berumumin kama terhamu kalau melasi siro nafsaka awak dilisi siro. Wana taharujan itu merasa salah siro ane kalami saya ngomongan fima yang berkora layak nikah orang penting apa maka yang siro kama taharuji menang haram. Kaya kira nyaman nak lakoni hak. Manta taharujan kasratil akli kama taharuju anime tak kue gak nyaman nak mangan kakian kaya gak nyaman nak mangan badan alatikam istadakam banget apa natuga baru ini mental. Jadi opo ae coba pongan pangan senajan to halal. Mare mau berlebih. Wa anta taharruja min khutami dunya wa zinatia kama taharruju minan nar. Kamu merasa tidak nyaman di dunia sebagaimana tidak nyaman dengan api neraka. Wa antu qasira lan yen to nyendak sira amalaka yang nang sira di dunia dalam dunia. Jadi di dunia rasa kakenan-kenan. Pokoke saiki salat maghrib, engko salat isya, sesuk salat subuh. Terus pikiran sehingga orientasi kamu adalah nyembah Allah. Misalnya kita mati dalam keadaan itu pasti husnul khotimah itu mau. Jadi di antara alamat husnul khotimah dari kanjeng Nabi dia umatku itu adu faridatan wa yantadiru nabukhro. Itu nanti ditakoki pangeran kowe apa ning dunya salat zuhur Gusti. Gak tahu sih apa saiki ngantos asar. Nah pada saat ngantos makhluk sehingga dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Ketika kanjeng Nabi Allah itu bangga dengan umatku karena setelah melakukan satu fardu menunggu fardu berikutnya. Hanya orientasinya KPU ibadah. Anak uang kedunya gak mau berarti gue sisi bukan loro barang mobil loro pengen anak buah barang anak buah aku pengen anak buah dua. Wah, ngono iku yo do jalan lan sing lapangan. Ya muga-muga sepuro yang wis. Maksudnya ra wis aku yo pengen ku pe di sepuro tapi nyifati ini Allah aja mok sita. Mergo ya guru lima biasa. Ya itu ora iso aku wong Quran kok nyifati Allah sita ora iso. Ben tetep loro. Sing yafir kanggo aku sing yo adil. Ora iso yafir kabeh. Wa antu kosiran to nyedak sira malakan nang sira fitunya ing dalem dunya faida mutawa mutawi iki wa ya hadal wa sujud fitunya ing dalem dunya ruang luar hadis seperti lami mengira alhamdulillah ya alamin ya alhamdulillah ya alamin ya alhamdulillah ya alamin ya alhamdulillah min al-mijat muta'allim mablagh alhamdulillah min al-mijat muta'allim mablagh ridha alhamdulillah min al-mijat muta'allim mablagh ridha alhamdulillah min al-mijat muta'allim mablagh ridha